Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin yang tetap setia menemani aktivitas pagi kalian setiap jam 7 pagi. Kawan-kawan, kalau nanti FMS telat-telat 5-10 menit, mohon dimaklumi karena kita lagi kembali ke format taping untuk sementara karena ada beberapa permasalahan algoritma sehingga ada beberapa video belakangan ini yang tidak muncul di beranda kalian. Jadi kita mencoba dulu untuk kembalikan algoritmanya. Jadi tolong teman-teman semua yang melihat dan mensupport FMS setiap hari jangan lupa diklik likes dan juga tombol hype-nya biar algoritmanya kembali normal. Oke kawan-kawan, untuk tidak berlama-lama memulai tentunya ya berita hari ini kita akan dulu absen para komunitas My Friends yang sudah bergabung di kolom komentar di episode kemarin. Antara lain ada anak agency, ya itu dia anak agensi. Gue juga dulu gitu kawan-kawan. Dan juga ada tukang ukir kayu di Jepara, pekerja migran Indonesia di Thailand. Buat kalian yang pekerjaannya adalah tukang ukir kayu di Jepara tapi bermimpi untuk bisa nonton langsung Piala Dunia 2026, ini bisa diwujudkan tentu dengan bantuan Rexona kawan-kawan ya. Caranya gampang, kalian tinggal ikuti Rexona berburu trip FIFA World Cup 2026 yang berhadiah nonton langsung Piala Dunia dan dibiayai seluruhnya oleh Rexona. Selain tentunya bisa diterbangkan dan nonton langsung Piala Dunia, kalian juga akan mendapatkan banyak sekali hadiah antara lain PlayStation gratis, jersey eksklusif dan lain sebagainya. Untuk bisa ikut caranya gampang, ingat saja 3S kawan-kawan ya. Yang pertama itu adalah shop. Kalian tinggal beli produk Rexona mana saja dan jangan lupa disimpan struknya. Kalau itu beli online di screenshot, kalau itu beli fisik itu kalian tinggal simpan dan foto. Kemudian S yang kedua itu adalah selfie. Itu dia. Ini contoh format selfie-nya kawan-kawan. Kalian tinggal cari foto brand ambassador terbaru Rexona yang tersedia di billboard sekitar rumah kalian. Ambil selfie-nya dan jangan lupa di screenshot selfie itu. Setelah kalian submit atau post ke IG story. Baru terakhir baik itu struk maupun juga screenshot dari selfie kalian yang sudah diupload di sosial media itu bisa disubmit ke WhatsApp Rexona yang ada di QR code bawah sini teman-teman. Nanti akan diundi dan pemenang akan langsung diumumkan nanti via sosial media Rexona. Semoga ada salah satu yang beruntung dari komunitas My Friends untuk akhirnya bisa nonton langsung Piala Dunia di Amerika Serikat. Oke, itu dia teman-teman. Pesan-pesan sponsor dan pastinya untuk terus melanjutkan kerjasama antara Football Morning Show dan juga tentunya Rexona. Jangan lupa nanti buat kalian yang nonton tayangan ini bergabung di kolom komentar, klik like, subscribe dan juga hype dan tinggalkan komen W Rexona. Kita akan memulai dari hasil terkini tentunya Liga Champions ya yang sudah berjalan dari wakil Spanyol dan siapa lagi kalau bukan Barcelona ya. Barcelona di menit 90 plus 4 menit akhirnya mampu menyelamatkan hasil imbang 1-1 atas tuan rumah Newcastle. Ini adalah sebuah laga yang sangat-sangat taktikal di mana Barcelona bermain sangat-sangat teknikal dengan kalahnya mereka duel di lini tengah secara fisik karena di situ ada Joelinton, ada Tonali, ada Jacob Ramsey yang dimana Frenkie de Jong harus absen karena cedera hamstring membuat Barcelona kesulitan untuk bisa memenangkan pertarungan lini tengah. Jadi pertarungan itu bergeser ke area sayap kawan-kawan ya. Dan bermain sangat direct keduanya membuat tentunya ini menjadi laga yang sangat-sangat seru walaupun yang menjadi permasalahan adalah itu final product ya baik dari kedua tim. Dan yang mencetak gol akhirnya adalah Harvey Barnes dari sisi Newcastle United dan menjadi gol ke-6-nya di Liga Champions sepanjang membela Newcastle United, menyamai catatan legenda The Magpies Alan Shearer. Dan sayangnya di menit 90 plus 4 ya. Inilah pentingnya tentunya konsentrasi, pengalaman, pengambilan keputusan di partai sepenting ini pada saat when it matters the most. Knockout stages 16 besar. Di sini itu pengambilan keputusan, keberuntungan itu menjadi kulminasi lolos atau tidaknya sebuah tim. Dan Malik Thiaw
unfortunately yang menjadi pemain yang membuat kesalahan, melakukan pelanggaran terhadap Dani Olmo dan akhirnya berbuah tendangan penalti yang dieksekusi dengan sempurna oleh Dick Lamine Yamal. Kita lihat dulu statistiknya teman-teman. Secara penampilan sebenarnya cukup berimbang, di mana Newcastle United memenangkan pertarungan fisikal dan juga fast break, sementara Barcelona jauh lebih mengontrol dengan level teknik. Kita lihat ball possession dimenangkan oleh Barcelona 54% berbanding 46%, namun lebih banyak serangan final end itu jatuh di kaki tuan rumah. 16 tembakan dilepaskan oleh Newcastle United berbanding 9 untuk Barcelona, dan dari 16 itu hanya 4 yang on target. Itu menegaskan jika memang adanya ketidakefektifan lini depan dari Newcastle United. Baru bisa mencetak gol setelah terjadi 3 pergantian sekaligus. Osula diganti, kemudian juga Anthony Gordon masuk, dan juga ada beberapa pergantian lain yang akhirnya membuat itu skor bisa berubah. Sementara itu Barcelona membuat 2 peluang besar, namun tidak ada yang berbuah gol dan hanya berbuah 1 penalti. Dengan hasil imbang ini tentunya skuad asuhan dari Hansi Flick berada dalam posisi yang sangat-sangat baik untuk bisa menatap return leg di Camp Nou dan menatap untuk bisa lolos ke fase berikutnya ketimbang Newcastle United ya. Dan ini adalah sebuah pil pahit yang harus ditelan oleh Eddie Howe, disampaikan oleh sang pelatih Newcastle United setelah pertandingan. Akhir pertandingan ini sulit diterima. Tendangan terakhir di laga ini, saya pikir kami bermain sangat baik, kami mampu meredam mereka hampir sepanjang pertandingan. Tidak banyak peluang yang tercipta untuk kami, hanya peluang Harvey Barnes mungkin yang benar-benar berbahaya bagi kami di babak kedua, tetapi kami merasa sudah melakukan segalanya untuk bisa menang ya. Beberapa protes juga dilancarkan oleh pemain Newcastle karena memang hadiah penalti tersebut diberikan setelah sebenarnya extra time itu lewat. Karena extra time itu sebenarnya dilakukan oleh wasit, diumumkan hanya 4 menit. Dan itu sudah lewat dari 4 menit. Sehingga setelah pertandingan selesai, Kieran Trippier juga melakukan aksi protes terhadap wasit. Ya. Sementara itu dari Hansi Flick menjelaskan jika hasil imbang ini adalah merupakan hasil positif. Dia bilang, saya sangat senang kami bisa mencetak gol dan bangkit. Ini bukan pertandingan terbaik kami, tetapi kami punya tim yang masih muda. Kami harus berkembang, tetapi kami memiliki banyak potensi. Kami harus memperbaiki banyak hal dan kami akan melakukannya. Itu disampaikan oleh Hansi Flick yang memang harus menambal begitu banyak posisi dengan pemain muda, antara lain Gerard Martin, Mark Bernal, dan juga beberapa posisi lainnya teman-teman ya. Kita tinggalkan hasil Liga Champions dan kita masuk juga ke sebuah fakta unik jika akhirnya ini dibentuk klub sosial keluarga di kalangan para pemain Barcelona ya. Sejak Hansi Flick menjadi pelatih Barcelona pada bulan Mei 2024, ia sering menekankan pentingnya hubungan yang kuat antar pemain dan mengembangkan budaya kedekatan para pemain. Itu juga terlihat di luar lapangan karena keluarga dari para pemain Barcelona semakin sering ikut bepergian ke laga tandang. Orang tua, saudara, kerabat, pacar, istri membentuk semacam komunitas sendiri yang membuat mereka akhirnya bisa traveling together pada saat away games. Dan mereka mengatur perjalanan, makan bersama, kemudian pelesirannya. Jadi setelah pertandingan bisa jalan-jalan ke berbagai spot dan akhirnya pastinya menonton pertandingan bersama-sama ya. Ini yang disampaikan oleh salah satu anggota dari klub keluarga ini yang memilih untuk anonymous ya. Ketika pertandingan dimulai, para pemain melihat kami di tribun dan mereka senang kami ada di sana. Tapi kami tidak datang hanya untuk melihat mereka bermain. Yang paling sering kami lakukan adalah makan siang sebelum pertandingan di setiap tempat yang kami kunjungi. Itu yang disampaikan oleh salah satu keluarga dari pemain yang membentuk klub ini kepada The Athletic. Dan sebagai contoh, ketika away ke Newcastle kemarin, para keluarga memiliki 1 hari luang dan mereka mengunjungi Whitburn Beach, di mana itu adalah tempat wisata yang ada di sekitaran kota Newcastle, dan mereka juga datang ke St. James's Park untuk menonton latihan dari Barcelona. Dan
beberapa keluarga memang sudah bertahun-tahun saling mengenal sejak anak-anak mereka masih sama-sama berada di Akademi Barcelona. Seperti Pau Cubarsí, Lamine Yamal, Gavi, Marc Bernal, Eric Garcia, dan tentunya Dani Olmo ya. Ada juga tuduhan terkait permasalahan badai cedera yang dialami oleh Barcelona belakangan ini. Itu karena sosok yang diduga merupakan orang yang sebenarnya menjalankan seluruh aktivitas yang ada di Barcelona. Ia adalah sosok Echevarría. Ini yang dituduhkan oleh Xavi Hernandez merupakan sosok sebenarnya yang berkuasa di Barcelona dan menuduh jika Joan Laporta hanyalah boneka semata. Setelah namanya disebut oleh Xavi Hernandez sebagai sosok yang sebenarnya mastermind di Barcelona, menurut laporan dari ARA, perubahan dalam struktur staf kebugaran ya, staf fisio, staf kesehatan, dokter dan lain-lain, itu perubahannya diprakarsai oleh sosok Echevarría. 2 musim panas lalu dia mendorong klub merekrut pelatih kebugaran Julio Tous dan juga Raúl Martínez menggantikan staf kebugaran sebelumnya. Musim panas lalu Echevarría juga menentukan bahwa mereka harus menangani proses pemulihan cedera pemain dan Hansi Flick pernah secara terbuka mengungkapkan kekesalannya setelah 3 pemainnya cedera karena hamstring terjadi dalam satu periode yang sama. Selain banyak masalah hamstring, proses kesembuhan Gavi, cedera berulang yang menimpa Rafinha dan Pedri juga menjadi tentunya catatan pada musim ini. Sejumlah pemain sudah mengeluhkan staf kebugaran klub ini dan meminta pergantian staf segera dilakukan karena merasakan mendapatkan treatment-treatment yang tidak tepat. Ini kurang lebih beberapa daftar cedera yang terjadi sepanjang musim ini dan tidak secara serius ini dibenahi sampai tuntas. Antara lain Gavi yang mendapatkan cedera panjang, Christensen juga demikian, Frenkie de Jong on and off, bahkan Jules Koundé dan juga Alejandro Balde yang keduanya itu absen kontra Newcastle United kemarin ya. Kita tinggalkan dulu semua permasalahan yang terjadi di Barcelona, kita akan masuk ke Liga Inggris kawan-kawan. Ya, itu dia. Masih juga dalam update review dari babak 16 besar Liga Champions, di mana wakil dari Inggris Liverpool itu harus takluk dengan skor 1-0 di Turki dari tangan Galatasaray ya. Satu-satunya gol yang dicetak oleh Galatasaray tentunya datang dari ex Juventus Mario Lemina di menit ke-7 ya. Konate sempat mencetak gol penyeimbang ya dan di babak kedua tetapi dianulir karena handball. Kekalahan ini menjadi yang kedua bagi Liverpool selama bertandang ke Istanbul musim ini dalam kompetisi Champions League. Namun tetap ini adalah sebuah hasil yang bisa dilihat dari perspektif yang berbeda ya. Tidak kalah telak, jadi masih punya kemungkinan untuk bisa comeback di Anfield nanti karena kalahnya tipis hanya 1-0 teman-teman ya. Sebelumnya Liverpool juga pernah tumbang dengan skor yang sama dalam fase Liga di bulan yang lalu, September lalu, dalam penampilan yang dinilai lamban. Karena memang ini adalah stadion yang sangat-sangat berisik, bahkan untuk berbicara saja, berkomunikasi itu nyaris mustahil saat bertandang ke Galatasaray. Dan ini adalah pertandingan ke-100 Arne Slot sebagai pelatih Liverpool dan salah satu yang meraih kemenangan tercepat ya dalam 100 pertandingan. Meraih kemenangan terbanyak dalam 100 pertandingan. Kita lihat dulu nih kurang lebih grafisnya. Arne Slot menjadi manajer dengan kemenangan terbanyak setelah menjalani 100 pertandingan sebagai pelatih. Dengan total 62 kemenangan menyamai rekor Kenny Dalglish teman-teman. Dan bahkan catatan itu jauh lebih baik ketimbang Jurgen Klopp yang dalam 100 pertandingan pertamanya hanya mampu meraih 50 kemenangan bersama The Reds ya. Tidak hanya Arne Slot yang mencapai sebuah milestone 100 pertandingan bersama Liverpool, tetapi juga ada sosok Mo Salah yang menjadi starter di laga ini dengan jumlah pertandingan terbanyak di Liga Champions sebanyak 81 pertandingan, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Jamie Carragher untuk 80 pertandingan. Kita lihat kurang lebih ini adalah pemain dengan penampilan terbanyak bagi Liverpool di Liga Champions, mengalahkan Steven Gerrard, Van Dijk,
Andy Robertson dan lain sebagainya. Ya, dan kita akan lihat dulu statistik pertandingan dari kekalahan Liverpool atas Galatasaray semalam, teman-teman. Meski tentunya mendominasi penguasaan bola dengan 54% berbanding 46% dari tuan rumah, namun tentunya efektivitas bisa dimaksimalkan oleh Galatasaray. Dari 15 tembakan yang sama-sama dibuat oleh kedua tim, itu Liverpool lebih banyak shots on targetnya tetapi tidak berbuah menjadi gol. Sementara Galatasaray on the other hand, dari 15 tembakan berbuah menjadi 2 peluang besar dan 1 diantaranya itu bisa dikonversi menjadi gol. Nah, ini menjadi sebuah catatan penting untuk return legs bagi The Reds agar bisa memercik comeback tentunya. Dan pergantian pemain yang dilakukan oleh Arne Slot di babak kedua juga tidak bisa memercik upaya dari Liverpool untuk bisa menyamakan skor. Dengan apalagi salah satu yang paling memorable itu adalah ditariknya Mo Salah memasuki menit 60 untuk diganti dengan Jeremy Frimpong, kawan-kawan ya. Dan memang isu dari kecepatan di sisi sayap dan sisi masih menjadi PR dari Arne Slot untuk bisa diselesaikan, karena dengan menempatkan Szoboszlai di kanan maupun juga Florian Wirtz di kiri itu membuat Liverpool kehilangan kecepatan dan level of flexibility dan juga ancaman kecepatan dari sisi sayap. Dan dengan adanya Frimpong dan juga tentunya Mo Salah yang hanya terfokus di kanan, membuat permainan Liverpool jauh lebih mudah untuk dibaca. Disampaikan oleh Arne Slot setelah kekalahan ini adalah stadion yang sulit, baik bagi pemain maupun pelatih. Sulit untuk berkonsentrasi dan sulit untuk berkomunikasi. Galatasaray sangat beruntung memiliki atmosfer seperti itu. Selanjutnya, kami sendiri menghadapi mereka di stadion kami sendiri. Kami punya fans luar biasa dan selalu memberi ke kami kekuatan. Mereka akan menunjukkan itu di Anfield, kandang kami, dan itu akan menjadi pendorong utama kami. Itu yang disampaikan oleh Arne Slot. Dan masih dari Inggris, salah satu kontingen Inggris itu juga harus menelan kekalahan besar ketika bertandang ke Wanda Metropolitano, di mana Tottenham Hotspur dibantai dengan skor 5-2 atas Atletico. Atletico membawa modal yang sangat penting untuk return legs di stadion Tottenham Hotspur nanti, teman-teman, dengan keunggulan selisih 3 gol atas Spurs. 5 gol Atletico masing-masing dicetak oleh Marcos Llorente, Antoine Griezmann, Lenormand dan juga Julian Alvarez yang mencetak brace. Sementara 2 gol balasan tim tamu itu dicetak oleh Pedro Porro dan juga Dominic Solanke ya di akhir pertandingan. Ada sebuah tentunya hal yang harus dilupakan oleh kiper yang secara mengejutkan di kubu Spurs diturunkan, itu adalah Kingsley yang ini keputusan yang cukup berani membuat 3 blunder dalam 15 menit dan sang pemain pun langsung ditarik saat pertandingan masih ini adalah pukulan yang sangat telak bagi pemain yang masih berusia 22 tahun, membuat debutnya di stadion yang sangat-sangat sulit, teman-teman, dan membuat 3 blunder fatal. Kita semua tahu apa yang terjadi dengan Luis Karius setelah terakhir kali membuat blunder semasif ini. Dia tidak pernah benar-benar bisa recover dan diprediksi ini akan menjadi akhir dari karir Kingsley di top level football. Kita lihat dulu statistiknya, teman-teman, dari pertandingan ini, di mana total dominasi dibuat oleh Atletico Madrid baik dari sisi efektivitas maupun dari sisi penguasaan permainan. 58% ball possession diungguli oleh Atletico berbanding 42% oleh Spurs ya. Upaya Igor Tudor untuk memaksakan build up dari belakang dengan skema 3 back itu berbuah blunder. 3 gol pertama yang dicetak oleh Atletico itu adalah karena pressing tinggi yang diterapkan oleh Atletico Madrid membuat berbagai macam kesalahan individu terjadi baik dari sisi kiper maupun Mickey van de Ven yang berkali-kali tergelincir out of possession dan membuat pertahanan dari Spurs itu terekspos tinggi. Dari total 11 shot yang dilepaskan oleh kedua tim,
Atletico memiliki efektivitas yang jauh lebih baik. 7 shot on target dan 6 peluang besar, 5 gol tercipta. Disampaikan oleh Diego Simeone setelah kemenangan besar ini, kami terus berusaha menekan agar hal-hal positif terjadi. Dan akhirnya memang terjadi. Kami masih punya 1 pertandingan lagi dan di laga itu kami harus siap bekerja keras menghadapi tekanan. Ini kaitannya bentuk peringatan juga karena di Copa del Rey ketika sudah unggul besar juga atas Barcelona, menang 4-0 di leg pertama, nyaris kena comeback di leg kedua ketika harus tumbang dengan skor 3-0. Jadi ini sebuah alarm yang juga dibunyikan oleh Diego Simeone, meskipun mereka unggul selisih gol 3-0 tetapi tetap harus waspada di return legs. Dan disampaikan juga oleh Igor Tudor, kami sudah melihat apa yang terjadi hari ini. Kami harus segera melupakan pertandingan ini secepat mungkin dan fokus ke Liverpool di Premier League. Setelah itu baru kami akan mengalihkan perhatian ke leg kedua. Dan ini berarti kekalahan ini menjadi kekalahan beruntun ke-6 Igor Tudor setelah ditunjuk menjadi pelatih kepala Tottenham Hotspur. Dan berikutnya pertandingan tidak kalah berat menghadapi Liverpool dan bisa diprediksi jika ini kembali kalah. Ini hanya menunggu waktu untuk sang pelatih akan kembali dipecat dan nama Thiago Motta jadi kadang-kadang sudah siap untuk ditunjuk bagi manajemen Spurs menggantikan sosok Igor Tudor ya. Dan pemain Tottenham ini juga memberikan sebuah statement yang cukup bold di mana Matthias Tel mengkritik gaya permainan dari tim-tim Premier League yang dikonsider terlalu menekankan kepada set piece. Arsenal menjadi salah satu tim yang dikritik karena pendekatan ini. Tim asuhan Mikel Arteta telah mencetak 19 gol dari situasi set piece baik corner, free kick maupun lemparan ke dalam. Dan itu merupakan angka tertinggi di Premier League. Disampaikan oleh Matthias Tel, Premier League terlalu terstruktur dengan seluruh set piece itu. Detail kecil yang kadang membuat perbedaan. Tetapi kadang terasa terlalu berlebihan. Saya bilang ke asisten pelatih yang menangani set piece, jangan taruh saya untuk memarking, karena itu seperti kebun binatang. Kami semua saling menempel, saling dorong, saling menjatuhkan, saling menarik. Sudahlah, dia bilang. Kiper bahkan tidak bisa keluar atau melihat dengan jelas. Itu yang disampaikan oleh Matthias Tel dan dia merasa apa yang diperlihatkan oleh tim-tim Premier League ujung-ujungnya akan menurunkan value dari liga itu sendiri ya. Kita masuk dulu ke Manchester United yang masuk dari sisi in-depth sedikit teman-teman. Dengan hilangnya sosok Patrick Dorgu, terlihat jelas jika United memiliki kekurangan dari sisi sayap terutama di area kiri. Dan ini menjadi pekerjaan rumah yang masih coba untuk bisa diselesaikan oleh Michael Carrick pasca kekalahan atas Newcastle United. Meski berhasil meningkatkan performa MU, dari sisi kelemahan, ini United masih memiliki kelemahan di sisi kiri yang harus diselesaikan oleh Michael Carrick, terutama sejak absennya Dorgu pada akhir Januari lalu karena permasalahan cedera. Dan kombinasi build up dan progres bola dari kiri masih menjadi isu krusial. Kehadiran Luke Shaw di beberapa match terakhir belum cukup untuk bisa menggantikan peran Dorgu yang menawarkan kecepatan dan dinamisme di sisi kiri. Kita lihat dulu bagaimana Matheus Cunha mencoba mengoccupy area tersebut namun lack of speed dan impact dari sisi tusukan ya. Kita lihat pergerakannya di babak pertama dan babak kedua ketika menghadapi Crystal Palace teman-teman, di mana jarang sekali Cunha itu bisa menyelesaikan hug the line atau tusukan dari sisi kiri. Lebih banyak di area in the pocket. Memang terjadi improvement di babak kedua, namun lebih kepada faktor technical dalam build up, bukan kepada fast break atau tusukan-tusukan teman-teman. Cunha sebenarnya sangat berbahaya saat masuk dari half space kiri, tetapi kebiasaan cut inside ke tengah membuat sisi kiri menjadi kosong. Karena Luke Shaw tidak cukup cepat mengisi space tersebut untuk bisa overlap naik turun, karena memang dia sudah kehilangan kecepatan dan juga efektivitas. Akibatnya United kehilangan dimensi memperbaiki lebar permainan yang biasanya menjadi kunci untuk menyakiti lawan ya.
Kita lihat juga bagaimana United mencoba men-channel serangannya saat menghadapi Crystal Palace. Itu sangat terkonsentrasi di kanan, di mana di kanan bergantian ada sosok Mbeumo dan juga Amad Diallo yang bisa menawarkan kecepatan dan tusukan seperti yang seharusnya bisa diberikan oleh Patrick Dorgu sebelumnya di sisi kiri. Melihat hal itu, Michael Carrick bahkan sempat memberi arahan khusus ke Cunha di pinggir lapangan. Yang penting adalah keseimbangan. Kapan masuk ke tengah, kapan tetap di sayap, kapan lari from behind, running from behind di belakang back. Kadang ruangnya memang ada di sayap. Akibatnya di laga lawan Palace, Cunha menjadi kurang efektif dalam build up dan serangan jadi lebih bertumpu ke sisi kanan. Sementara saat menghadapi Newcastle United, teman-teman, kita lihat di mana Carrick sudah mencoba alternatif baru dengan bermain lebih direct di sisi kiri. Dari sisi persentase sebaran sisi yang coba untuk di attack ini sudah lebih balance, di mana sisi kiri bisa menyeimbangi sisi kanan. Namun serangan di sisi kanan dan kiri United belum cukup seimbang di liga. Cunha sering sendirian saat menyambut bola dan tidak ada rekan yang dekat atau bisa mengcover dia untuk menghadapi second ball atau memanfaatkan second ball. Lagi-lagi Luke Shaw yang telah menyusul dan Mainoo yang terlalu sering di tengah membuat Cunha sering kehilangan bola. Sering banget Cunha akhirnya mendapatkan situasi 1 versus 3 di sisi kiri. Dan according to data di Athletic, Carrick mungkin bisa mencoba Amad Diallo ya di sisi kanan yang memiliki kecepatan dribble yang baik sembari menunggu Dorgu bisa kembali bermain. Jadi mungkin bisa disulap nih ganti-ganti sisi lah ya, karena kan di sisi kanan tuh lebih banyak ya opsinya sekarang. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan ada juga sebuah informasi menarik yang disampaikan oleh legenda United Paul Scholes yang menyebutkan jika transfer Marcus Rojo ya yang sebelumnya didatangkan oleh Louis van Gaal itu karena KKN atau masukan dari cucunya ya. Scholes kembali melontarkan pernyataan kontroversi. Dia mengklaim jika Van Gaal mengetahui bakat Marcus Rojo karena cucunya yang main FIFA atau EAFC teman-teman. Jadi dia tahu pemain ini tuh dari cucunya yang lagi main PlayStation. Rojo adalah rekrutan MU di tahun 2014 yang ditebus dari Sporting Lisbon seharga 16 juta pound sterling. Kurang lebih gitu fakta menariknya, dan memang Louis van Gaal ini jatuhnya udah grandpa ya. Jadi ada gap usia ya. Mungkin ingin menyenangkan cucu, ya udah deh gue beli deh. Itu ada kemungkinan juga seperti itu. Nah, memasuki leg nanti 16 besar pertama juga yang akan terjadi besok dan bagaimana pertandingan yang akan di Madrid. Kita akan masuk dulu ke ramalan cuaca yang dibayarkan oleh Nadia di segmen Sedia Payung Sebelum Hujan. Halo, selamat datang di segmen yang namanya itu Sedia Payung Sebelum Hujan. Gue Nadia bakal membawain ramalan cuaca pertandingan yang akan datang. Real Madrid akan menjamu Man City pada hari Rabu 11 Maret pukul 9 malam waktu Madrid atau Kamis pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Menurut BBC Weather, kondisi kota Madrid jam 9 malam nanti akan sedikit berawan dengan angin ringan yang dimana suhunya 12% derajat Celcius dan kelembapannya 66%. Tekanan udara juga cuma 1025 milibar, artinya cukup tinggi, cuaca stabil dan cerah. Jarak pandang pun sangat bagus di sini teman-teman. Peluang hujan pun 0%, jadi tidak diperkirakan ada hujan. Kita tinggalkan ramalan cuaca Liga UCL. Selanjutnya ada kabar kisah percintaan dari Alejandro Garnacho yang memberikan kartu kredit tanpa batas pengeluaran kepada pacar barunya, yaitu influencer Spanyol bernama Adriana Lobas. Nih profilnya teman-teman bisa dilihat di sini. Adriana Lobas adalah bintang TikTok asal Spanyol yang memiliki sekitar 41.000 followers di TikTok dan secara rutin membagikan klip-klip dirinya lip sync lagu-lagu Eropa. Tuh, cantik banget kan guys? Kalau Nadia mending dikasih kepastian atau dikasih kartu kredit tanpa limit? Kita sih realistis saja, dikasih kartu kredit tanpa limit teman-teman.
Nah, rumornya hubungan Garnacho dengan Lobas muncul setelah keduanya liburan ke Mesir dengan mengunjungi Pyramid of Giza dekat Kairo. Meski tidak saling menandai di media sosial, keduanya mengunggah foto dengan lokasi dan latar yang sama. Wow, termasuk cermin kamar hotel nih teman-teman. Bisa dilihat di sini. Hubungan Garnacho sama Adriana Lobas, ceweknya begitu cantik dan Garnacho pun ganteng ya teman-teman ya. Jurnalis Roberto Antolin mengklaim Lobas tinggal bersama Garnacho di London dan sering bolak-balik Madrid, London yang menggunakan jet pribadi. Wow, di sini jet pribadi sekali lagi ya teman-teman. Antolin juga menuduh Garnacho lebih fokus pada kehidupan pribadi dibanding sepak bolanya karena menit bermainnya menurun teman-teman. Semoga Garnacho kembali bersinar bersama Chelsea. Sekian segmen Sedia Payung Sebelum Hujan. Aku Nadia setelah menunaikan ibadah puasa teman-teman. Kembali lagi ke Hanif Tamrin untuk segmen sepak bola Italia. Dadah semuanya. Ya, terima kasih Nadia untuk segmen perdana Sedia Payung Sebelum Hujan dan kita akan masuk ke Italia. Itu tentunya juga kabar terkini dari Italia adalah sebuah sindiran yang masih menjadi kontroversi pasca derby Milan. Di mana di penghujung pertandingan ada sebuah insiden Samuele Ricci itu melakukan handsball tetapi tidak ada hadiah penalti yang diberikan oleh wasit. Dan jurnalis Italia itu ramai-ramai menyindir insiden ini. Salah satunya itu adalah Riccardo Trevisani. Menyindir fans Milan terkait insiden handballnya Samuel Ricci dalam program Cronace di Spogliatoio. Ini susah banget nama programnya guys ya, kurang lebih gitulah ya. Ya, Riccardo Trevisani bilang fans Milan yang sekarang bilang kalau itu bukan penalti. Kalau situasinya terbalik, mereka yang turun ke jalan membawa bendera dan bicara tentang Marotalik. Setidaknya jujurlah pada diri sendiri. Kalau tidak, kita tidak akan pernah berkembang. Dalam situasi seperti ini, tim manapun yang tidak mendapat penalti pasti akan marah ya. Ini yang gue sampaikan. Selalu akan ada kontroversi dalam keputusan wasit ya. Apakah itu tim kita diunggulkan, diuntungkan atau dirugikan. It happens teman-teman. Terjadi di tim gue, terjadi di Milan, terjadi di Inter ya. Jadi memang terlepas dari upaya untuk berbenah dari sepak bola Italia, tentu ini menjadi salah satu rutinitas lah ya, benter-benteran ini yang terjadi karena ya akan ada yang diunggulkan, diuntungkan dan akan ada yang dirugikan. Dan salah satunya otoritas wasit menegaskan keputusan tidak memberikan penalti untuk Inter itu sudah benar. Itu yang disampaikan oleh otoritas wasit Italia. Insiden ini memicu perdebatan dua legenda antara Alessandro Costa Curta yang dari Milan senang jika insiden seperti itu tidak lagi dianggap penalti. Sementara BP Bergomi, legenda Inter Milan menilai seharusnya melihat ulang insiden di monitor VAR. Ada juga kabar baik dari Milan di mana Santi Gimenez itu sudah bisa recover dari sisi kebugaran pasca kondisi cedera yang dia alami. Setelah melewatkan 19 pertandingan bersama Milan karena cedera pergelangan kaki, striker Meksiko Santi Gimenez akhirnya kembali berlatih dan memberikan tentunya lebih banyak opsi bagi Max Allegri di posisi tersebut karena hingga saat ini memaksakan dua pemain sayap yang menjadi striker. Menurut Gianluca Di Marzio, Gimenez kembali berlatih dengan tim utama pada hari Selasa kemarin dan skuad Milan mendapatkan jatah 1 hari libur ekstra pasca menang di Derby della Madonnina. Meski begitu, kecil kemungkinan Gimenez akan diturunkan saat menghadapi Lazio pada minggu depan ya. Ada juga kabar terkini dari Sandro Tonali di mana Football Italia mengklaim jika Newcastle United sudah menyampaikan bandrol untuk menjual Sandro Tonali pada musim panas kemarin dan angka yang diminta untuk setidaknya dikonsider duduk di meja negosiasi itu adalah 90 juta euro dan itu secara resmi juga tentu mengeliminasi kemungkinan tim-tim Serie A untuk bisa membeli dan mendatangkan jasa Sandro Tonali ya karena otomatis
tim-tim yang mampu membeli Sandro Tonali dengan mahar tersebut. Itu starting bid loh ya, bukan final price. Jadi kita semua tahu banyak tim yang meminati Tonali. Real Madrid, Arsenal, Man City, Man United, Juventus. Ada 5 ya. Dengan di slabnya harga 90 juta euro ini, itu menjadi starting bid. Berarti angkanya bisa naik ke atas 100 juta euro dan mengeliminasi tentunya tim-tim Italia. Kita lihat dulu statistik so far dari Sandro Tonali teman-teman, 45 penampilan, 3 gol dan 7 assist itu sudah dicatatkan oleh Sandro Tonali. Dan membuat realistisnya ini akan pergi ke tim Inggris. Antara Arsenal, antara City, antara United. Kurang lebih gitu teman-teman. Dan feeling gue sih antara United atau Arsenal. Kurang lebih gitu karena mereka yang jauh lebih butuh dan mereka punya uangnya. Dengan tentunya harga yang tidak realistis untuk Sandro Tonali, Juventus harus mencari alternatif dan sepertinya tentu alternatif yang dicari oleh Juventus apalagi kalau bukan yang gratis teman-teman, dan itu adalah sosok Bernardo Silva ya. Bernardo Silva sudah mengkonfirmasi tidak akan memperpanjang kontraknya bersama Manchester City di akhir musim ini dan tengah mencari destinasi berikutnya. Juventus sudah memulai pembicaraan awal untuk mendatangkan Silva secara gratis dari Man City dan menurut La Gazzetta dello Sport, pemain timnas Portugal itu akan resmi meninggalkan City dengan skema free transfer dan sudah memutuskan tidak akan memperpanjang bersama The Citizens. Untuk merekrut Bernardo Silva, Juve harus mengkonfirmasi bisa lolos dulu ke Liga Champions agar memiliki pundi-pundi ekstra untuk bisa membayar gajinya yang memang cukup mahal. Karena Bernardo meminta minimal 7 sampai 8 juta euro gaji per musim untuk bisa akhirnya pindah ke Turin. Nah, kita semua tahu sekarang ceiling gaji tertinggi di Juventus itu adalah 7 juta euro. Dan itu hanya untuk Kenan Yildiz. Dengan demikian permintaan dari Bernardo itu sedikit di atas dari ceiling budget. Dan selain Juve tentu juga ada juga beberapa tim lain yang berminat seperti MLS dan juga Saudi dan beberapa tim lainnya ya. Kita masuk dulu ke Super League di Indonesia teman-teman, di mana Persib baru kebobolan 13 gol di Super League selama ini. Itu mengindikasikan juga betapa tangguhnya lini pertahanan dari Maung Bandung ya. Persib menunjukkan wajah yang sangat berbeda di Super League pada musim ini. Bukan hanya tajam di depan tetapi juga membangun tembok kokoh di pertahanan. Hingga pekan ke-24 Persib baru kebobolan 13 gol. Dan ini adalah catatan yang luar biasa dengan rata-rata kemasukan hanya setengah gol per pertandingan. Angka itu menjadikan Persib sebagai tim dengan pertahanan terkokoh dan terbaik di Super League. Bermain di Stadion Gelora GBLA, Persib sukses membungkam Persik Kediri dengan skor 3-0. Kemenangan tersebut bukan hanya menambah 3 poin tetapi juga memperpanjang catatan clean sheets yang ke-15 kali pada musim ini. Sekaligus juga terbanyak di Liga. Diikuti oleh Persija dan juga Bali United, PSIM dan terakhir Borneo. Nah, kunci dari baiknya pertahanan Persib dan membaiknya secara keseluruhan performa lini bertahan dari Persib itu adalah perubahan formasi yang from time to time terus disempurnakan oleh Bojan Hodak. Kali ini formasi 4-2-3-1 menjadi formasi yang diandalkan di balik solidnya pertahanan tersebut. Sepanjang musim Hodak lebih sering mengandalkan formasi tersebut. 4 back menjadi fondasi utama menjaga keseimbangan tim. Sementara formasi 3-4-1-2 hanya sekali saja digunakan. Yaitu ketika Persib menang tipis 1-0 atas Persija dalam upaya memberikan tactical surprise. Kunci kekuatan Persib terletak pada kombinasi lini belakang, 2 back tengah yang kuat dalam duel bola udara, dipadukan dengan fullback yang memiliki tentunya stamina dan daya jelajah yang cukup tinggi. Hasil pertandingan jelas dalam angka. Setiap pertandingan para pemain Persib mampu mencatatkan rata-rata 28 plus intercept dan 64 kali recover bola. Angka tersebut menunjukkan betapa rapat dan disiplinnya pertahanan Maung Bandung. Kita lihat dulu teman-teman bagaimana penampilan Kakang, Matrikardi, Barba dan Eliano dari sisi
kerjasama ya di pertahanan. Ini dia. Lawan PSBS menang 3-0, Persis menang 2-0. Ini ada catatan-catatan clean sheets yang sudah berhasil dicatatkan. Persita Tangerang juga sama, Madura United 5-0. Lawan Persebaya ini kebobolan 2 dan teranyar Persik Kediri juga mencatatkan clean sheet. Menariknya, meski terlihat solid, Bojan Hodak tidak takut melakukan rotasi. Sepanjang musim tercatat ada 12 perubahan komposisi di lini belakang teman-teman. Namun ada satu kombinasi yang terbukti selalu bekerja. Kuartet Kakang Rudianto, Patricio Matricardi, Federico Barba, dan Eliano Reinders menjadi komposisi back yang paling sering dimainkan dan memberikan tentunya hasil clean sheets yang sangat-sangat baik teman-teman. Hasilnya mengesankan 6 kemenangan, 1 hasil imbang dan belum pernah terkalahkan. Dan lebih istimewa lagi dari 6 kemenangan tersebut semuanya diraih dengan catatan clean sheets ya. Jadi ini cukup baik teman-teman. Dimana tentunya juga Federico Barba tidak hanya mampu menjadi sosok yang bisa diandalkan di pertahanan, tapi juga salah satu back yang paling subur. Secara individu, Patricio Matricardi menjadi back paling sering diturunkan dengan 21 penampilan. Di belakangnya ada Kakang Rudianto dengan 20 penampilan, Federico Barba yang sudah tampil 15 kali. Tetapi tentang produktivitas baik dari set piece maupun open play, Federico Barba masih menjadi back Persib yang tersubur dengan koleksi 3 gol dari 19 pertandingan. Diikuti Patricio Matricardi dan juga Frans Putros yang sudah sama-sama mencetak 1 gol. Ya, kita lihat dulu teman-teman, antara lain penampilannya tadi sudah diperlihatkan jumlah penampilannya. Dan memang semua catatan itu menegaskan satu hal. Musim ini kekuatan Persib tidak hanya terletak pada serangan tetapi juga tembok pertahanan dan juga kedalaman skuad. Dan apabila ini bisa dilanjutkan konsistensinya tentu akan membuat teman-teman Persib mampu mencapai sebuah prestasi yang bisa dikonsider unprecedented atau belum pernah dicapai sebelumnya atau hat-trick gelar juara liga ya. Sementara itu pasca pemanggilan skuad profesional yang disampaikan oleh Coach John Herdman untuk FIFA Series nanti, ada satu nama yang cukup kontroversi yang tidak dipanggil, itu adalah Teja yang tidak masuk dalam daftar 41 pemain sementara Timnas Indonesia di FIFA Series 2026 ya. Itu adalah sebuah perdebatan yang terjadi di sosial media karena memang performanya musim ini sangat mengesankan. Kenapa Teja tidak dipanggil ke Timnas Indonesia? Itu yang menjadi tentunya pertanyaan, terutama dari fans Persib. Dan untuk itu nanti kita akan bahas secara lebih dalam lagi di episode besok teman-teman. Untuk dari sisi data dan juga in-depth alasan mungkin Teja tidak dipanggil dalam skuad Timnas ya. Baiklah teman-teman, sekali lagi gue ingin mengingatkan untuk jangan lupa tetap dukung FMS dengan klik subscribe, likes dan juga hype, dan jangan lupa juga komen W Rexona di kolom komentar untuk kita bisa terus melanjutkan kerjasama dengan FMS sehingga FMS bisa tetap disaksikan secara gratis kawan-kawanku ya. Dan akhir kata, selamat menjalankan ibadah puasa kawan-kawan, dan jangan lupa juga tentunya kalian tetap menjalani hari-hari dengan positif walaupun agak lemes-lemes dikit ya. And as always kawan-kawanku, have a lovely day.